Erick Thohir siapkan langkah besar bersama STY dan jajaran pelatih. Pemain abroad Indonesia menggila di luar negeri. Media Cina tiba-tiba panik. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September mendatang. Jelang laga-laga krusial ini, Ketum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong dan jajaran asisten pelatih. Orang nomor 1 di PSSI itu menggelar pertemuan di salah satu restoran khas Korea. Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir dalam unggahan terbarunya. Dalam pertemuan ini, tentu saja tak hanya makan malam saja. Mantan pemilik Inter Milan itu juga mengungkapkan bahwa ada hal yang mereka bahas. Erick memang tak mengungkapkan apa saja yang dibahas mereka. Ia hanya mengatakan garis besarnya yang dibahas, yakni soal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dihadapi nantinya. Tentu menarik menanti gebrakan apa yang akan dilakukan dua orang krusial ini. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto tengah mempersiapkan pasukannya dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Bali. Sebab terdekat, Timnas Indonesia U17 akan melawan India di sebuah laga uji coba. Nova Arianto menjelaskan pemain fokus di persiapan umum. Bagaimana membentuk fisik dasar pemain. Sementara dalam uji coba terdekat, pelatih berusia 44 tahun itu menyatakan akan menilai teknik bermain anak asuhnya dalam 2 pertandingan uji coba ini. Sementara itu, Matthew Baker mengatakan kemenangan adalah target utama saat Timnas Indonesia U17 menghadapi India di laga uji coba. Matthew Baker mengatakan timnya akan fokus sepenuhnya dalam laga itu meskipun hanya berstatus uji coba. Dikarenakan laga itu sebagai gambaran awal timnya setelah melakukan rangkaian pemusatan latihan. Pemain berusia 16 tahun itu pun mengatakan timnya akan berjuang habis-habisan dalam babak kualifikasi nanti. Pasalnya dia ingin membawa Timnas Indonesia U17 tampil dalam pesta sepak bola Asia U17. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Makwala masuk ke dalam Team of the Week pekan kedua Thai League One 2024-2025 setelah tampil spesial dengan menyumbangkan 1 assist untuk Port FC. Asnawi tidak sendirian dalam Team of the Week pekan kedua Thai League One 2024-2025 ini. 3 pemain Port FC lainnya yakni Kevin Deromram, Losana Domboya, dan Rangan Viwa Chachia juga masuk ke dalam pemain Team of the Week pekan kedua Thai League One 2024-2025. Port FC menjadi klub dengan pemain terbanyak di daftar tersebut. Sementara Muangthong United dan Buriram United masing-masing menyumbangkan 2 pemain. Asnawi Mangkualam sendiri memang tampil impresif dengan Port FC. Ia mencatatkan sentuhan terbanyak, yakni 55 dalam pertandingan melawan Chingarai United dan melakukan 2 intercept terbanyak. Ia juga mencatatkan statistik tackle 100% yang mengesankan. Pemain Timnas Indonesia Ronaldo Kuate langsung tampil impresif dalam penampilan debutnya bersama Muangthong United. Kala itu Muangthong United tampil dalam laga uji coba tertutup melawan tim kasta ketiga Assumption United FC. Laga tersebut digelar pada hari Senin 19 Agustus. Pertandingan itu jadi ajang pemanasan bagi para pemain yang tidak tampil di laga pekan kedua Liga Thailand. Muangthong United menang 4 gol tanpa balas. Dalam kemenangan ini, Ronaldo Kuate menyumbang 1 gol dalam laga tersebut. Pemain Timnas Indonesia ini membukukan gol keempat dalam kemenangan ini, di mana gol tercipta dari keberhasilan Muangthong United mematahkan serangan tim lawan di areanya sendiri. Kemudian tak berpikir lama, Ronaldo Kuate yang berdiri bebas berhasil melepaskan tendangan keras yang merobek jala gawang lawannya. Sejauh ini Ronaldo Kuate belum tampil untuk Muangthong United di ajang resmi. Pemain 19 tahun ini sudah melewatkan 2 pertandingan di Liga Thailand. Tentu harapannya setelah penampilan impresif ini Ronaldo Kuate bisa mendapatkan debut resminya. Akhirnya Martin Paes sudah resmi bisa memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh Erick Thohir. Itu artinya kiper FC Dallas
bakal memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Menariknya kabar baik dari timnas Indonesia bak sambaran petir di siang bolong bagi media Cina. Sebab mereka panik dengan tambahan pemain baru anak asuh Sintayong. Dalam ulasan media Sohu, mereka menuliskan timnas Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar. Pemain ke-14 telah bergabung yakni Martin Paes dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif. Media Cina tersebut pun menganggap bahwa mereka harus mengalahkan timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang jika mereka ingin menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia Tom Haye ramai disebut gabung Red Bull Salzburg pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Rumor ini muncul karena unggahan dari akun Instagram @cmonIndonesia. Akun ini mengunggah momen Tom Haye hendak mengeksekusi sepak pojok saat timnas Indonesia tandang ke markas Vietnam di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 26 Maret lalu. Saat hendak melepaskan tembakan tertulis bacaan Red Bull di papan iklan. Unggahan ini langsung memunculkan spekulasi netizen di media sosial, di mana sejumlah warganet menilai Tom Haye akan gabung ke klub raksasa Liga Austria, yakni Red Bull Salzburg. Efek ada bacaan Red Bull di papan iklan Stadion Maidin. Menarik menanti kemana Tom Haye akan berlabuh pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Gelandang 29 tahun itu pun membutuhkan klub anyar demi menjaga level permainannya. Bergabungnya Marcelino Ferdinand ke Oxford United membuat Championship 2024-2025 akan memiliki dua punggawa Garuda. Namun tak semua sambutan hangat ke Marcelino Ferdinand usai langkah besarnya bergabung ke Oxford United. Ada juga yang nyinyir dengan memberikan julukan baru. Bergabungnya Marcelino Ferdinand dicurigai hanya dipakai untuk trik marketing saja. Salah satunya untuk menambah jumlah followers di Instagram klub. Namun ada juga yang berdoa baik kembar Cheng, di mana dia didoakan tahun depan bisa dipinjam ke klub kasta tertinggi Liga Inggris Premier League. Pemain keturunan Kevin Dix kini malah jadi musuh bersama netizen tanah air usai dirinya dianggap sarkas saat Martin Paes sedang live di Instagram. Momen ini diunggah oleh Instagram @nusantara.bales. Ia menunjukkan Kevin Dix berkomentar dalam live Instagram Martin Paes saat diwawancara oleh Keep Stop GK. Bermain untuk Indonesia Martin Paes, komentar Kevin Dix. Sayangnya, netizen tanah air justru menganggap tulisan pemain berusia 27 tahun ini adalah sarkasme. Maka dari itu, Kevin Dix yang tadinya diharapkan untuk memperkuat skuad Garuda, kini malah jadi public enemy netizen Indonesia. Timnas Indonesia sempat memiliki calon striker naturalisasi dalam diri Navarro Nefur. Navarro Nefur pernah didekati oleh PSSI pada 2019. Dia langsung mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia oleh pelatih saat itu Simon McManamy. Simon saat itu menghubungi Navarro Nefur tidak melalui agen tapi langsung ke sang pemain. Dia memberi tawaran via DM Instagram. Namun pemain keturunan itu akhirnya gagal membela Garuda karena lupa membaca direct message Instagramnya. Pasalnya, dia baru mengetahui 2,5 tahun berselang. Kesalahan ini tentunya sangat disayangkan, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh Fur untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di berbagai liga Eropa dan kemampuan teknis yang mumpuni, Fur bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad Garuda saat itu.